Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5B yang beranggotakan saya Nuriski Hardadinanti dengan ujung NIM 042. Saya Sinta Amelia dengan ujung NIM 032. Saya Dela Sulastri dengan ujung NIM 026. Di sini kami akan membahas tentang bioenergetika pada biokimia 1. Selamat menyaksikan. Adapun tujuannya yaitu mahasiswa menguasai pondasi saintifik pada materi bioenergetika. Bioenergetika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana makhluk hidup memperoleh, menyimpan, dan menggunakan energi. Energi dibutuhkan untuk pertumbuhan, perkembangan, bergerak, dan menjalankan fungsi tubuh. Manusia dan hewan mendapatkan energi dari makanan, seperti karbohidrat, lemak, dan protein, yang dipecah di dalam sel menjadi ATP, sumber energi utama. Tumbuhan membuat energinya sendiri lewat fotosintesis, mengubah cahaya matahari menjadi glukosa, lalu menjadi ATP. ATP digunakan untuk aktivitas sehari-hari, seperti kontraksi otot, sintesis protein, dan pengaturan suhu tubuh. Bioenergetika membantu memahami bagaimana energi mendukung semua proses hidup makhluk hidup. Adapun bahan atau objek yang digunakan yaitu manusia, kucing, dan tumbuhan. Adapun alat yang digunakan yaitu handphone dan laptop. Prosedur proyek yang pertama itu mempelajari materi bioenergetika. Yang kedua, pembuatan video. Dimulai dari pembuatan video pembukaan hingga merekam objek yang diamati. Dan yang terakhir, pengeditan video agar menarik untuk ditampilkan. Manusia tumbuh dan berkembang dari fase embrio hingga dewasa. Pertumbuhan ditandai oleh peningkatan tinggi badan, massa tubuh, dan ukuran organ. Sedangkan perkembangan meliputi pematangan fungsi motorik, kognitif, dan reproduksi. Energi diperoleh dari karbohidrat, lemak, dan protein yang diubah menjadi ATP melalui respirasi sel. Digunakan untuk pembelahan sel, sintesis jaringan, aktivitas otot, dan fungsi otak. Hewan kucing. Kucing sebagai karnivora heterotrof memperoleh energi dari protein dan lemak. Pertumbuhan dimulai dari embrio, kemudian anak kucing bergantung pada susu induk dan selanjutnya beralih ke makanan padat. Energi digunakan untuk pergerakan, pemeliharaan organ, pertumbuhan jaringan, serta aktivitas berburu atau bermain. Kekurangan makanan menyebabkan pemecahan cadangan energi tubuh, terutama lemak. Tumbuhan memperoleh energi melalui fotosintesis. Pertumbuhan primer terjadi pada ujung batang dan akar, sedangkan pertumbuhan sekunder menyebabkan batang dan akar menebal. Energi dari glukosa digunakan untuk pembelahan dan diferensiasi sel, pembentukan jaringan baru, serta perkembangan organ reproduktif seperti bunga, buah, dan biji. Dapat disimpulkan bahwa memperoleh energi membutuhkan energi untuk tumbuh, pertumbuhan primer terjadi pada ujung batang dan akar tubuh, sedangkan pertumbuhan sekunder melalui metabolisme akar menebal. Manusia dan hewan mendapatkan energi dari makanan melalui respirasi sel, diferensiasi sel, tumbuhan menghasilkan energinya sendiri serta perkembangan organ reproduktif. ATP merupakan sumber energi utama yang digunakan sel untuk berbagai aktivitas biologis, termasuk sintesis biomolekul, kontraksi otot, dan regulasi metabolisme. Bioenergetika menjelaskan bagaimana energi diubah dan dimanfaatkan oleh sel untuk mendukung kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan organisme secara efisien. Demikian video dari kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.